Halo, perkenalkan, nama saya Joni Sagita. Saya dari kelas LC28, NIM saya 230187944. Mata pelajaran Business Plan. Sekarang saya akan membahas tentang materi The Successful Business. Sesi pertama. Factor of Successful Business. Tujuan akhir dari mengembangkan rencana bisnis adalah untuk memiliki bisnis yang sukses. Dalam jangka panjang, tidak ada gunanya menulis rencana bisnis yang dapat mengeluarkan dana yang kita cari jika perusahaan kita tidak dipahami dengan baik, sehingga pasti akan gagal ke depannya. The business concept. Jadi dalam menerapkan suatu bisnis yang sukses, kita harus memiliki konsep setidaknya dari elemen ini. Yang pertama, sesuatu yang baru dan lebih baik. Yang kedua, pasar yang belum terlayani atau pasar baru. Yang ketiga, pengiriman atau distribusi baru. Yang keempat, peningkatan integrasi. Financial control. Successful business element itu ada 5. Yang pertama itu ada something new. Jadi kita meng-create produk baru, menservis, meningkatkan fitur, serta teknologi. Yang kedua itu something better. Jadi meningkatkan produk yang sudah ada, serta servis, dan diberikan harga yang murah, memberikan kecepatan penangkapan. Yang ketiga ada underserved or new market. Jadi kita mencari market yang besar sehingga kompetitor kita bisa tersaingi. Lalu new delivery or distribution. Dia mensuplai barang dengan semurah-murahnya dan memilih kerjasama yang baik dengan bisnis. Increase integration adalah manufaktur antara menjual barang serta menservis produk kita di suatu lokasi. Understanding the market. Yang pertama, mengevaluasi permintaan pasar. Yang kedua, jika kita membuat produk atau layanan baru, apa indikasi pasar yang akan kita terima? Pasar yang cukup sehingga aksesibilitas dan responsif diperlukan. Yang keempat, sejumlah kecil analisis dapat membantu kita untuk mengukur penerimaan pasar tertentu terhadap ide kita. Industri health and trends. Di industri health and trends ini kita harus perlu menanggapi faktor-faktor di seluruh industri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan kita sendiri. Yang kedua, berusahalah secara sadar untuk bisa memposisikan perusahaan kita dengan tepat. Yang ketiga adalah investor dan pemberi pinjaman sangat sensitif terhadap masalah kesehatan industri. Yang keempat adalah sebaliknya, jika kita berbisnis, kita berada dalam industri yang sehat dan berkembang, sehingga investor cenderung lebih reseptif. Yang kelima adalah jika kita mencari dana dari luar, rencana bisnis kita harus meyakinkan investor atau bankir bahwa kita memahami faktor-faktor industri yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan kita, dan bahwa kita telah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut ketika
mengembangkan strategi bisnis kita. Company and employees. Kemampuan untuk menarik dan memotivasi serta mempertahankan karyawan. Sebuah perusahaan hanya sebaik orang-orangnya. Kemampuan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan karyawan dan manajer yang luar biasa sangatlah penting untuk kelangsungan hidup dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Financial control. Bagaimana menangani uang. Yang kedua ada manajemen arus kas. Yang ketiga adalah memahami gambaran keuangan secara berkelanjutan. Yang keempat membangun mekanisme. Yang kelima membuat laporan keuangan detail tertentu. Yang keenam mengontrol dan memahami keputusan keuangan. Company values and integrity. Pertama, keberhasilan bisnis dari waktu ke waktu bisa ditunjukkan dari perusahaan tersebut untuk menekankan tujuannya. Yang kedua, menghasilkan uang berhasil lebih baik dan bertahan lebih lama daripada perusahaan yang motivasi salah satunya adalah moneter. Tiga adalah perusahaan yang dimana didorong oleh nilai sering kali lebih berhasil dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang baik. Yang keempat, ingatlah nilai-nilai yang ingin kita miliki supaya menjadi ciri perusahaan yang dapat diciptakan atau dikembangkan. Yang kelima, perusahaan juga harus memperkuat dengan selalu menjaga integritas dalam segala aspek hubungannya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, serta masyarakat. Sekian presentasi dari materi saya. Terima kasih.